Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita pada video yang sebelumnya, bahwa di situ telah disampaikan beberapa jawaban yang kita kemukakan untuk menjawab sebuah pertanyaan, kenapa harus belajar faraid dan kenapa harus diamalkan faraid. Ada 6 jawaban sudah kami berikan, dan di situ ada yang satu poin yang kami kasih garis bawah, masalah munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam faraid. Dan insya Allah di video ini akan kita bahas tuntas penyimpangan-penyimpangan itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah realita dalam hidup. Ketika orang sudah mulai menyimpang dari hukum Allah, maka apa yang menjadi isi pikirannya, apa yang menjadi keinginannya, itulah yang berlaku dalam hidupnya. Orangnya tidak mau dengan hukum Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, menurut hemat kami, ada 9 poin, ada 9 macam penyimpangan yang dibuat oleh manusia, umat Islam di era sekarang, masalah ilmu faraid, lari dari hukum Allah, tentang bagaimana cara proses pembagian harta warisan ketika seseorang meninggal dunia. Dan inilah yang diamalkan orang, memang mulai dari masa Rasulullah sampai era sekarang ini ada, dan gak bisa kita pungkiri. Yang pertama kami sampaikan, saudaraku yang dirahmati Allah, penyimpangan apa itu? Banyak sekarang orang membagi harta warisan disamakan bagian laki-laki dengan bagian perempuan. Bagian anak laki-laki disamakan dengan bagian anak perempuan. Padahal ini sudah jelas-jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hawzil unsayain. Bagian seorang anak laki-laki, bagian si anak laki-laki itu seumpama 2 kali bagian anak perempuan. Maksudnya apa Ustaz? Ada 3 biji mangga yang mau berbagi 2 orang, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. 3 biji mangga tuh. Kalau kita pakai pembagian faraid, maka cara membaginya, dari mangga yang 3 biji berikan 2 untuk si laki-laki, 1 untuk si perempuan. Itulah maksudnya itu. Kalau sekarang tidak disamakan, harta warisan 100 juta, anak 4, 2 laki 2 perempuan, maka otomatis dibagi 4. Ya 25 juta tuh per orang. Ini menyimpang dari hukum Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak menafikan daerah, kita tidak menafikan suku, tapi menurut pengalaman kami pribadi, ada beberapa suku di Indonesia yang mengadopsi paham seperti ini. Ada. Dan sangat kita sayangkan sekali. Itu yang pertama, penyimpangan. Bagaimana cara orang membagi harta warisan. Yang kedua, banyak orang dianya masih hidup tapi hartanya sudah dibagi tuh. Ini sangat ngawur betul ini. Masya Allah, jauh betul dari hukum Allah. Selama orangnya masih hidup, maka hartanya tidak boleh dibagi. Kalaupun yang punya harta membagi-bagi, itu bukan pembagian warisan namanya, tapi hibah. Ingat saudaraku, insya Allah di video selanjutnya akan saya sampaikan itu. Ada cerita hibah, ada cerita wasiat, sangat jauh berbeda. Kalau yang namanya hibah, yang punya harta membagikan hartanya kepada anak-anaknya, itu hibah namanya, pemberian, dan kepemilikan penuh itu langsung beralih itu. Dari yang dulunya sepeda motor si ayah,
karena si ayah sudah memberikan kepada si anak, maka sepenuhnya sepeda motor itu adalah milik si anak dan nggak bisa diganggu gugat si ayah lagi. Otomatis itu sudah menjadi harta si anak. Itu hibah. Wasiat. Ingat saudaraku yang dirahmati Allah, la wasiyata lil waris, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Yang boleh berwasiat masalah harta itu adalah kepada orang di luar daripada ahli waris kita. Saudaraku yang dirahmati Allah. 2. Yang ketiga yang disampaikan orang, yang dilaksanakan orang di era sekarang adalah memberikan wasiat kepada ahli waris itu yang kami sampaikan tadi. Tidak boleh saudaraku. Walaupun kita agak sayang dengan seorang anak kita, memang berbeda dengan anak yang lain. Kita mau membedakan dia, kita berikan wasiat, tidak boleh. Kalau memang mau, jangan pakai bahasa wasiat, pakai bahasa hibah. Wasiat itu apa Ustaz? Dia masih pending. Tunggu dulu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau saya meninggal, maka kebun yang sebelah sana adalah milikmu. Itu wasiat namanya. Itu saya kasih sama kamu sepenuhnya. Wasiat namanya. Kenapa? Masih menunggu waktu dia meninggal. Kalau hibah nggak menunggu waktu, kapan kita ikrarkan jadi barangnya. Saudaraku yang dirahmati Allah. 3. Yang keempat, dan ini akan kami buat juga video khusus untuk membahas yang nomor 4 ini. Harta bersama antara si suami dan si istri. Tidak ada perbedaan saudaraku yang dirahmati Allah. Tidak jelas mana harta suami, mana harta istri. Gabung semua. Ngawur ini ya saudaraku yang dirahmati Allah. Sangat salah sekali. Memang boleh nggak Ustaz digabung, saya sebagai suami dan saya punya istri, harta kami gabung, kami bangun rumah dengan duit patung-patungan, dari saya separuh, dari dia separuh, boleh. Hukum fikih jelas membahas itu, hukum Islam detail membahas itu. Tapi tolong saudaraku, kalau memang harta mau digabung, pelajarilah fikihnya seperti apa modelnya. Insya Allah kita buat video khusus untuk membahas ini. Bagaimana hukumnya kalau harta si suami dan harta si istri bergabung, tidak jelas kepemilikannya. 4. Penyimpangan yang kelima. Ini sudah saya sampaikan di video yang sudah kami upload. Harta semua akan otomatis dikuasai oleh si istri kalau si suami yang meninggal. Ataupun sebaliknya, si istri meninggal, semua harta dikuasai oleh suami. Padahal ini jelas sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran itu. Kalau si suami meninggal, maka bagian si istri adalah 1/4 jika mereka tak punya anak. Jika si suami yang meninggal tak punya anak, 1/8 jika si suami yang meninggal punya anak. Bagian si suami berapa Ustaz dari harta si istrinya? Istrinya ambil 1/2, setengah. 1/2 jika istrimu tidak punya anak. Istri saya punya anak, ambil 1/4. Ini jelas, bukan semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini termasuk penyimpangan dari hukum Al-Quran. Inilah makanya banyak kali bencana Allah kirimkan ke atas ini. Jauh kita dari hukum Allah. Jauh betul kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Pelan-pelan, perlahan kita benahi diri kita. Kembalilah ke hukum Allah. Tidak ada yang susah dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang selanjutnya, menunggu ahli waris wafat dulu. Si suami meninggal, otomatis harta diambil alih si istri semua. Dan ini harta belum dibagi, tunggu mati dulu si istri, baru dibagi harta warisannya. Ini menyimpang, lari dari hukum Allah ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, si istri meninggal, harta semua yang ditinggalkan oleh si istri diambil alih oleh si suami. Tunggu mati si suami, baru hartanya dibagi oleh seluruh ahli waris. Saya sampaikan saudaraku yang dirahmati Allah, ini sangat lari dari hukum Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, bukan ahli waris, ini penyimpangan. Dia bukan ahli waris tapi ngotot mendapat warisan. Ini yang aneh ini. Bukan ahli waris tapi ngotot. Insya Allah ini juga kami buatkan video khususnya membahas siapa sih ahli waris yang sebetulnya itu dalam hukum Islam. Hati-hati. Yang selanjutnya berdasarkan ketentuan adat. Banyak kita membagi harta warisan itu berdasarkan hukum adat. Iya betul. Adat yang kita pakai.
padahal adat itu sudah salah, melanggar hukum Allah, masih tetap kita pakai. Memang ada kaidah usul fikih, ingat betul saya ketika belajar, al-adatu muhkamat. Hukum adat itu bisa dijadikan sumber hukum. Betul. Saya kasih jempol 2 saudaraku, betul itu. Tapi ingat, selagi adat itu tidak melanggar hukum syariat, adat boleh dijadikan dalil. Mantap. Tapi kalau jelas Al-Quran dia langgar, hadis Rasul dia langgar, apakah masih kita pakai juga? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang selanjutnya, membagi harta warisan berdasarkan kesepakatan. Ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Sama-sama sepakat, jadilah itu melenceng dari hukum Allah, melenceng dari aturan Al-Quran. Yang terakhir, penyimpangan yang doyan terjadi sekarang, munculnya ahli waris pengganti. Pendek kami sampaikan. Seorang bapak mempunyai seorang anak. Anaknya ini yang laki-laki sudah menikah dan punya anak laki-laki juga. Si anak ini, si A punya anak si B. Si B punya anak namanya si C. Berarti si A manggil cucu kepada si C. Si B meninggal duluan. Si B meninggal duluan. Nah, ketika nanti si A meninggal, ini si C ini ngotot ngambil harta warisan si A. Kalau begini prosesnya, si A punya anak namanya B dan anaknya cuma 1, mati duluan. Si C menuntut harta warisan dari si A ketika si A meninggal, pas. Tapi kalau si A masih punya anak D, masih punya anak E, masih punya anak F, laki-laki juga. Si C lahir dari si B. Tapi si C punya paman, si D, si E, si F. Dia punya paman. Ketika si B meninggal, napikan harta warisannya. Ketika si A meninggal, maka si C ini ngotot minta tuh. Padahal dia bukan ahli waris, pengganti ayahnya. Ayahnya sudah meninggal. Dia terhijab, saudaraku yang dirahmati Allah. Dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Inilah yang perlu kita waspadai demi meminimalisir musibah yang terus, bencana yang terus Allah kirimkan ke atas dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan tentang perihal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan. Kalau ada kesalahan, mohon koreksian dengan cara yang sopan dan beradab. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.